Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sekalian yang Allah muliakan, pada hari ini kita akan memulai pembahasan kita tentang fikih haji. Ini adalah pertemuan pertama dan insya Allah akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan pertama kita akan berbicara tentang definisi, kita berbicara tentang hukum, dan kita juga akan berbicara tentang hikmah dari syariat haji. Jadi kalau kita lihat haji adalah rukun Islam yang kelima. Rukun adalah pondasi tiang dari agama ini, dan dia wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu baik secara fisik maupun secara materi. Haji secara bahasa diambil dari bahasa Arab, hajja yahujju hajjan, hajja yahujju hajjan, yang berarti al-qasdu ila ma'zam. Jadi haji secara bahasa artinya menyengaja kepada sesuatu yang besar, ya, itu haji. Sedangkan secara definisi syariat, definisi agama, haji itu adalah al-qasdu ilal baitil atiq. Jadi menyengaja untuk pergi ke Ka'bah, ya. Menyengaja untuk pergi ke Ka'bah liada'il af'alil mafruḍah, untuk melakukan, ya, amalan-amalan yang diwajibkan, minat tawafi bil Ka'bah, baik itu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, wal wukuf di Arafah atau wukuf di Arafah, muhriman biniyatil haji, dalam keadaan ihram untuk melaksanakan haji. Nah, ini definisi haji secara istilah syariat. Ini harus kita ingat, haji secara bahasa dan haji secara syariat. Baik, sekarang kita berbicara tentang hukum melakukan ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, hukum melakukan ibadah haji, hukumnya wajib bagi yang mampu. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, hak Allah, 'alan nasi, atas manusia, hajjul baiti, ya, melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melakukan perjalanannya. Haji adalah hak Allah atas manusia, ya, haji adalah hak Allah atas manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini menurut para ulama menandakan, mengisyaratkan wajibnya melakukan ibadah haji. Karena ada hak Allah yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang mampu melakukan perjalanan, mampu secara fisik maupun mampu secara materi. Sedangkan dari hadis Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersyahadat Allah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, ya, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wal hajj liman istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang mampu. Nah, ini menjelaskan bahwa haji disejajarkan dengan rukun Islam yang lain. Rukun Islam yang lain itu hukumnya wajib dilaksanakan. Di dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya, apakah kami melaksanakan ibadah haji itu setiap tahun wahai Rasul SAW? Nabi menjawab, lau qultu na'am la wajabat, kalau saya bilang iya, maka pasti akan Anda lakukan setiap tahun, tetapi itu lamastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Jadi
Artinya haji hanya wajib satu kali saja seumur hidup bagi seorang muslim. Begitu juga ijma' sahabat. Para ulama sepakat bahwa dari dulu sampai sekarang haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Bahkan bagi siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka dia sudah keluar dari agama. Baik, sekarang kita berbicara tentang hikmah ibadah haji. Kalau kita cari tentang hikmah, maka kita akan bisa mengeksplor, kita akan bisa menggali lebih jauh sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tetapi paling tidak ada beberapa yang kita bisa dapatkan dari hikmah kewajiban haji, hikmah syariat haji. Yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa ibadah haji itu sebagai wujud merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun kita, apapun jabatan kita, berapapun banyak harta kita, ketika kita melaksanakan ibadah haji, semua harus menggunakan pakaian yang sama di tempat yang sama. Ini salah satu tanda bahwa seseorang dengan melakukan ibadah haji, dia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua, hikmah melakukan ibadah haji juga bisa kita lihat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat harta, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya, yaitu ibadah haji. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil dari ibadah haji adalah ibadah haji mendidik jiwa kita, mendidik jiwa patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tawaf 7 kali di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, kita tawaf. Tidak perlu kita bertanya kenapa 7 kali, kenapa di Ka'bah. Ketika Allah perintahkan kita untuk berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, kita lari. Tidak pernah kita bertanya kenapa harus lari. Ketika Allah perintahkan untuk bermalam di Mina, kita bermalam. Diperintahkan untuk wukuf di Arafah, kita wukuf. Diperintahkan untuk memakai pakaian ihram, kita pakai pakaian ihram. Artinya, secara tidak langsung kita mendidik diri kita agar senantiasa taat atas segala perintah Allah, apapun bentuk perintahnya. Baik, yang keempat, hikmah pelaksanaan ibadah haji juga mewujudkan persatuan antar umat Islam, apapun latar belakang negaranya, etnisnya, sukunya, bangsanya, semua melebur menjadi satu. Warna kulitnya semua melebur menjadi satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bisa lagi kita kembangkan hikmah ini, bisa lagi kita cari hikmah ini selama dia masih sejalan, seirama dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang Allah muliakan, untuk terakhir pada pertemuan hari ini kita akan tambahkan sedikit keistimewaan, keutamaan melakukan ibadah haji. Keutamaan melakukan ibadah haji. Kita akan himpun hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan melakukan ibadah haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man hajja lillah," siapa yang berangkat haji karena Allah, falam yarfuth, tidak berkata kotor, walam yafsuq, tidak bermaksiat, raja'a kayaumin waladathu ummuhu, dia kembali ke rumahnya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih sama sekali, tidak ada dosa. Ini salah satu keutamaan. Dalam hadis yang lain,
Aisyah, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin," tidak ada satu hari pun, aktsar, yang paling banyak, ayyu'tiqallahu fihi 'abdan, Allah membebaskan seorang hamba, minan nari, dari api neraka, min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Hari Arafah ini adanya pada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang paling pantas bagi mereka adalah melainkan surga. Nah, hadis yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, al-hujjaju wal ummaru, para jemaah haji dan jemaah umrah, wafdullah, adalah tamu Allah. Inda'auhu, jika mereka berdoa kepada Allah, ajabahum, Allah akan jawab doa mereka. Ini istaghfaruhu, jika mereka minta ampun kepada Allah, ghafara lahum, Allah akan ampunkan mereka. Kemudian hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, naral jihad afdal a'mal. Kita melihat bahwasanya jihad adalah amal yang paling mulia, paling afdal. Afala nujahid, bagaimana caranya kami berjihad? Kata Aisyah kepada Nabi. Qala, Nabi menjawab, la kunna afdalul jihad. Kalian tuh ada afdal jihad. Apa itu? Hajjun mabrur, adalah haji yang mabrur. Itu semua keutamaan-keutamaan dari ibadah haji yang kita himpun dari hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat kepada kita untuk melakukan dan menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.